Halo leku, apa kabarnya hari ini? Masih nafas kalian kan? Nafas lah ya. Kali ini JNB Team bakal bawain alur cerita yang berjudul Alive 2020. Aku cuma mau bilang kalau ini sih spoiler semua. Jadi ambil positifnya, buang negatifnya. Tonton videonya, subscribe channelnya, like kalau suka dan jangan dislike kalau nggak suka. Dan jangan lupa share. Bangsat kau. Film diawali dengan seorang gamer bernama Oh Jun Woo yang baru terbangun dari tidurnya. Dia menyadari bahwa ibunya tidak di rumah karena si ibu menitipkan pesan agar dia segera berbelanja. Namun dia tidak menghiraukannya. Ketika lagi asik live streaming, dia mendapatkan info dari temannya bahwa ada hal aneh yang sedang terjadi. TV memberitakan bahwa semua warga berubah menjadi rusuh dan menyerang satu sama lain. Pas dia lagi asik nonton orang-orang lagi rusuh, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarnya. Saat dia membuka pintu, ada seorang pria yang menerobos masuk. Ternyata dia adalah tetangganya si Jun dari kamar 403. Sebut saja Jin. Jin ngaku kalau dia diserang kakaknya secara tiba-tiba. Namun si Jun gak peduli dan tetap memaksa Jin untuk keluar kamarnya. Jin meminta untuk numpang di toiletnya Jun. Saat Jin di dalam toilet, Jun ngeliat update berita di TV tentang ciri-ciri dari orang yang terinfeksi virus dan langsung mengambil belati buat berjaga-jaga. Pas Jin keluar kamar mandi, Jun langsung nodongkan belati ke arah Jin dan nuduh kalau Jin udah terinfeksi. Tapi si Jin berkata kalau dia nggak terinfeksi. Gak berapa lama Jin berubah jadi zombie dan beruntungnya Jun berhasil mendorongnya keluar dari kamarnya. Jun pun langsung menutup pintu kamarnya dengan kulkas 2 pintu dan berusaha menghubungi ibunya. Namun gak bisa karena sinyal yang gak ada. Tapi tiba-tiba dia mendapatkan pesan dari ibunya bahwa mereka baik-baik saja. Dan ada pesan dari ayahnya yang berbunyi, "Kau harus tetap hidup, pastikan persediaan makananmu aman." Namun Jun menyesal karena ia tadi disuruh belanja, dia malah gak pergi belanja. Hari kedua, Jun bangun dari tidurnya dan berharap ini sudah berakhir. Namun ternyata makin parah dan semakin banyak yang terinfeksi. Waktu Jun lagi lihat-lihat medsos, dia ngelihat semua orang upload tentang mereka dan lokasi mereka berada sambil buat hashtag "aku harus bertahan". Karena gak ada sinyal, dia dapat ide untuk ngikat HP-nya di drone sambil lihat-lihat keadaan sekitar pakai drone-nya itu. Ternyata semua ruangan di apartemennya udah terinfeksi zombie. Sialnya, pas Jun udah dapat sinyal, baterai drone-nya habis dan harapannya pun pupus kembali. Karena bosen, dia coba untuk main game PUBG. Dan lagi-lagi dia kesel karena pas asik main sinyalnya pun juga hilang. Scene berpindah pada malam hari. Saat Jun golek-golek, dia mendengar ada yang berlari di bawah. Namun ternyata itu adalah seorang polwan yang dikejar zombie. Polwan tersebut pun mencoba untuk melawan, namun karena kalah jumlah, akhirnya dia diseret ke base camp para zombie dan digengbeng di sana. Jun yang gak tega nyoba untuk teriak-teriak agar perhatian zombie teralihkan. Namun apa daya, zombie yang dingin dan cuek sedingin dirimu tetap menyeret si wanita, dan wanita itu pun menjadi bagian dari mereka. Karena teriakan itu, zombie yang sebelumnya ada di depan pintu kamar Jun langsung berusaha untuk mendobrak pintu kamarnya. Dan ketika Jun ngelirik ke arah pintu, ternyata udah ada zombie om-om yang setengah badannya udah masuk. Jun pun sekuat tenaga berusaha nahan agar si zombie gak masuk. Namun dia kalah tenaga juga kalah gendut. Akhirnya si zombie berhasil masuk.
Tanpa pikir panjang, Jun langsung lari ke arah balkon dan zombie yang ngikutinya pun jatuh. Untung Jun masih selamat dengan menggelantung di balkon, dan pas dia ngegelantungan, dia ngelihat polwan yang mau diselamatinnya tadi udah berubah jadi zombie juga. Karena kejadian tadi dia sadar, ya sekaligus meratap karena sisa persediaan makanan dia di kulkas udah hancur karena ulah zombie gendut tadi. Dilanjutkan dengan Jun yang hanya bisa curhat di depan laptopnya dan mengingat pesan terakhir dari ayahnya untuk tetap bertahan hidup. Namun karena keadaan, Jun akhirnya nyerah dan berkata dia nggak tahu caranya untuk bertahan hidup. Tapi ya tetap, namanya seorang streamer yang pendapatannya dari AdSense, Jun nggak lupa bilang jangan lupa like, comment, and subscribe. Ada, kalau mati nggak bisa nikmatin AdSense juga bang. Hari ke-7 dimulai dengan minta maaf di depan foto keluarganya buat mabok-mabokan, nutupin semua kaca biar zombie nggak bisa lihat, dan yang nggak diduga masih ada siaran iklan di TV. Iklan kredit pula itu. Ditambah lagi ada iklan ramen yang buat dia gak tahan buat ngabisin stok makan malam terakhirnya. Dan ya tanpa pikir panjang, Jun langsung ngegas makan malam terakhirnya itu. Seruput demi seruput dia nikmati, dan Jun baru nyesel karena ngeliat tulisan makan malam terakhir. Makin frustasi lagi, air di apartemennya juga mati, dan mau gak mau Jun harus nyeruput sisa air yang tumpah di mejanya. Hari ke-10. Seperti biasa dia selalu update keadaannya dan ngomong kalau dia lebih baik mati kelaparan daripada harus jadi zombie. Lalu dia ingat kalau ibunya selalu ngirim cerita lewat radio, dan ada sebuah aplikasi darurat yang hanya bisa dikirim lewat sinyal radio, dan berharap kalau itu bisa berhasil buat manggil tim penyelamat karena berita di TV sama semua. Ya, sama semua isinya, nyiarin berita yang itu-itu aja. Dan lebih sialnya lagi karena sinyal radio butuh antena dari headset dengan jack 3,5 mili dan sekarang serba wireless. Jun putus asa karena rencananya harus kandas. Hari berganti dan gak terasa udah hari ke-15. Jun mulai terbiasa dengan semuanya, mabuk-mabukan, dugem sendiri di rumah, dan ya ngefly lah pokoknya. Efeknya ya dia ngelihat semua keluarganya pulang dengan keadaan baik-baik saja sambil meluk ibunya yang baru masuk ke rumah. Dan gak berapa lama dia sadar kalau itu cuma efek miras tadi. Rhoma Irama said, "Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka." Berapa menit kemudian Jun sadar dan dia frustasi sama keadaannya. Tapi gak sengaja sinyal masuk ke HP-nya. Karena sinyal yang mulai hilang, dia berusaha keluar jendela buat nyari sinyal. Dan akhirnya dia ngelihat semua keluarganya udah jadi zombie. Karena putus asa, jiwa barbarnya muncul dan keluar rumah buat ngabisin semua zombie. Tapi ujung-ujungnya dikejar juga sama kerumunan zombie, dan untungnya berhasil bersembunyi dari mereka. Deg-degan juga cuk. Hari ke-20. Dia ngerasain apartemennya bergetar, dan sambil ngeliat keluar jendela udah kayak medan perang aja. And finally semua listrik di kota padam. Seperti biasanya, Jun gak lupa buat update kesehariannya di laptop, dan kali ini Jun cuma ngucapin selamat tinggal karena dia udah nyiapin tali buat gantung diri. Walah Jun. Tapi pas lagi enak-enaknya gantung diri, Jun ngelihat ada sinar laser yang menyorot ke arah matanya, dan itu ngebuat si Jun berusaha untuk ngelepasin tali yang nyangkut di lehernya. Setelah jatuh, Jun sadar kalau laser itu ngirim pesan lewat kata-kata yang disorotnya di dinding, yang pada akhirnya bertuliskan bodoh. Ternyata dia adalah seorang wanita dari seberang apartemennya, dan dia ngasih isyarat pukul 7 pagi. Keesokan paginya Jun terbangun dan dia terkejut ternyata itu udah pukul 11 siang.
Jun langsung keluar jendela dan meminta maaf kepada wanita itu sambil memperkenalkan diri. Ternyata wanita itu bernama Kim Yoo Bin. Kita panggil aja Kim. Ngeliat Kim yang panik, Jun langsung berusaha untuk turun buat nyelamatin Kim. Tapi gak berapa lama Kim muncul dan bilang kalau dia gak apa-apa. Dan mereka menyusun rencana kembali untuk ketemu pukul 7 pagi lagi. Ternyata udah ada zombie yang terperangkap sama jebakan yang dipasang Kim depan pintu. Tanpa pikir panjang, Kim langsung ngegas tuh zombie pakai kapak yang ada di tangannya. Hujan pun turun. Kim dan Jun sama-sama ngambil perkakas buat nampung air hujan karena segala fasilitas di apartemen mereka udah gak bisa digunakan lagi. Sambil mandangi kamar Jun, Kim juga nyusun strategi buat besok dan dia nemuin bahwa di lantai 8 gak ada zombinya sama sekali. Pagi pun tiba. Jun yang terus megangin perutnya ternyata dia kelaparan. Muncul ide dari Kim buat kirim bantuan makanan menggunakan bola yang udah diikatkan sama tali dan berharap dengan sekali lempar bisa langsung nyampe ke kamarnya Jun dan ngebuka jalan buat kirim bantuan. Dan ya, lemparannya pun gagal. Jun gak kehabisan akal. Dia ngegunain drone-nya buat kirim tali yang akhirnya rencana kali ini berhasil. Lemparan yang gagal tadi ternyata dimanfaatkan sama zombie pemadam buat naik ke kamar Kim. Karena tali itu ngikat ke meja Kim, pas ditarik zombie, Kim pingsan karena ketabrak meja yang ditarik tadi. Ngelihat zombie yang mulai naik pun Jun panik dan langsung ngelemparin zombie pakai botol miras. Namun gak berhasil. Gak kehabisan akal, Jun gunain skill drone dia untuk jatuhin itu zombie. Karena pintu kamar Jun terus didorong sama gerombolan zombie, ngebuat Jun gak fokus dan hampir ngejatuhin drone dia. Pas zombie udah sampai di pagar kamar Kim, drone-nya Jun ditangkap dan buat dia pasrah. Tapi ternyata Kim udah sadar dan nebas tangan zombie yang ngebuat zombie jatuh dan tewas. Ngelihat persediaan makanan tinggal samyang, air mineral sebotol, dan beng-beng, Jun akhirnya ngeberaniin diri buat ngeluting makanan tetangga yang tersisa. Berbekalkan dengan stick golf, senter, tas, dan kaki yang diperban, Jun pun keluar dari kamarnya. Saat lagi nelusuri lorong, Jun nemuin zombie tetangganya yang ada di awal cerita tadi, dan langsung aja dia geledah si zombie dan nemuin kunci kamarnya. Pas udah masuk ke kamar si zombie, dia nemuin sesosok mayat di salah satu kamar. Jun ngelempar si mayat pakai sepatu buat mastiin dia udah mati. Setelah itu Jun langsung nuju ke kulkas buat ngeluting apa yang tersisa, dan dia nemuin beberapa snack sama beberapa botol bir. Lanjut ke dalam kamar yang ada mayat wanita tadi. Jun nemuin headset, Nutella, jaket buat naik gunung, dan HT. Ya, karena emang tetangganya ini hobi naik gunung. Gunung alam ya, bukan gunung yang... Lanjut. Karena penasaran dengan wajah mayatnya, Jun ngeberaniin diri buat buka wajahnya. Pas dibuka, tiba-tiba dia diserang sama zombie dari belakang. Untungnya si Jun masih sempat kabur. Setelah ngeluting, Jun mulai nikmati Nutellanya sambil minum bir dan sambil ketawa dikit seakan gak percaya sama apa yang dilaluinya barusan. Lanjut. Karena dia nemuin headset yang dicarinya tadi, Jun langsung hubungin ke HP buat jadi antena radio. Tapi ya ternyata usahanya gagal dan gak bisa kepake juga karena sinyal radio juga gak ada. Ya kali, siapa juga yang mau dengerin radio lagi war kayak gini. Ngeliat HT, Jun jadi kepikiran buat ngirim balesan makanan sekaligus HT buat komunikasi sama Kim. Tapi karena udah tidur, Kim baru ngirim pesan suara lewat HT waktu udah pagi. Mendengar HT-nya bunyi, Jun kaget dan jatuh dari sofanya. Jun diingatkan beberapa kali sama Kim yang karena dia emang gak pernah gunain HT sama sekali. Mereka saling curhat lewat HT dan Jun ngucapin makasih karena Kim, Jun gak jadi buat bunuh diri. Tapi ternyata Kim juga udah duluan nyiapin tali buat gantung diri. Dan ya, mereka mulai cerita satu sama lain. Lagi asik-asiknya cerita, tiba-tiba ada suara gemuruh kayak air hujan.
Jun langsung nyuruh Kim buat ngambil ember untuk nampung air, tapi ternyata pas keluar jendela itu bukan suara hujan, melainkan semua zombie yang lagi lari menuju apartemen 202. Karena mau ngambil kapaknya dan panik, Kim gak sengaja nyenggol rak peralatannya yang membuat suara pas kumpulan zombie lagi lewat. Alhasil para zombie itu mulai berbalik dan menuju ke kamarnya Kim. Kim cuma bisa pasrah nunggu para zombie itu datang. Tapi Jun gak kehabisan akal. Dia langsung nanya ke Kim dia tinggal di unit berapa. Jun bermaksud mengalihkan perhatian para zombie dengan nelpon ke arah unit yang ada di sebelahnya. Dan Kim pun selamat. Karena ngelihat para zombie yang lagi di apartemen 202, Jun dan Kim langsung bersiap-siap buat ke lantai 8 seperti rencana awal tadi. Setelah semuanya siap, Jun nyusun strategi agar dia yang turun duluan dan jadi perhatian zombie biar si Kim selamat. Tapi ternyata belum selesai si Jun ngomong, Kim udah langsung lompat duluan dan dalam pikirannya, terabas aja anjing. Pas lagi gelut di bawah sama para zombie, nggak sengaja Kim jatuh dan dia ngelihat ada pistol di depan matanya. Dia langsung lari ngambil pistol itu. Pas udah dapat, tiba-tiba ada seorang zombie yang langsung lompat dan nerekam Kim sampai akhirnya Kim jatuh. Kayak di film-film, Jun datang di waktu yang tepat. Dihantamkannya kepala zombie itu pakai stick golf dan mereka pun langsung lari ke apartemen yang dituju. Awalnya semua aman aja pas mereka sampai di lantai 8. Tapi ternyata zombie-zombie itu udah lebih dulu nyampe di situ. Mereka yang panik langsung buru-buru nyari kamar yang bisa dibuka. Tapi tiba-tiba pas kamar terakhir dicoba, pintunya terbuka dan udah ada orang di dalamnya. Dan dialah yang menyelamatkan mereka. Karena Kim ngerti tentang survival dan dia gak percaya dengan orang yang baru dia kenal, timbul rasa curiga kenapa pria tadi nyelamatin mereka sambil nodong dengan kapaknya. Tapi si pria yang nolong tadi berdalih kalau mereka lah yang minta tolong, makanya diselamatkan dia. Karena masih curiga, Kim dan Jun enggan buat minum yang disediain sama si pria tadi. Karena mereka kelaparan, si pria ini langsung nawari mereka makanan. Dan sambil makan, si pria pun cerita kalau akan ada tim SAR yang datang. Dan dia yakin persediaan makanan mereka cukup sampai tim SAR datang. Kim mulai menyadari kalau ada yang ditutup-tutupi dan aneh dengan pria ini. Waktu lagi nanyain beberapa pertanyaan, tiba-tiba Jun tertidur. Dan pelan-pelan Kim mulai hilang kesadaran dan diseret ke suatu kamar. Waduh, awas jangan pikiran kalian yang aneh-aneh ya. Tapi ternyata di dalam udah ada zombie yang ternyata itu zombie dari istri si pria tadi. Dan dia bermaksud buat jadiin si Kim makanannya. Jun yang mulai sadar langsung nodongkan pistol ke arah si pria dan mulai ngajak si pria itu ngobrol baik-baik. Akan tetapi pas lagi ngobrol, si pria ngelepas si tali yang ngikat zombie dan buat dia lebih leluasa buat makan si Kim. Jun langsung lari dan berusaha buat nahan tali itu, namun si pria ngancam dan nodongkan pisau ke arah Jun. Jun yang udah gak kuat nahan akhirnya talinya terlepas dan tiba-tiba di dalam kamar menjadi hening. Si pria berpikir kalau Kim udah dimakan sama istrinya dan lagi beraksi. Tapi ternyata pas ngebuka kamar, Kim mendorong zombie istrinya tadi dan buat dia jatuh di pelukan suaminya dan mulai makan si pria itu. Karena takut si pria berubah jadi zombie, ngebuat Kim langsung melepasi tindakan tegas dan terukur sebanyak 2 kali. Dan itu memicu semua zombie bergerak ke arah kamar mereka. Jun yang takut Kim terinfeksi langsung nodong Kim dengan pistolnya dan berusaha buat nembak Kim. Tapi gagal karena dia ingat semua perjuangan mereka selama ini. Tiba-tiba Jun mendengar ada suara helikopter tim SAR. Dengan stick golf andalan Jun mulai ngebuka jalan buat Kim yang datang dengan trolinya.
Sekuat tenaga mereka lari ke atap dan Jun berusaha buat nahan para zombie pakai sepeda ontel, sementara Kim bertugas buat nahan helikopter kalau udah tiba di atap. Setibanya di atap, mereka nggak nemuin helikopter yang lewat dan mulai putus asa. Dan akhirnya pintu atap yang ditutup jebol karena banyaknya zombie yang datang. Mereka hanya bisa nembak dengan sisa amunisi yang tersisa. Tapi tiba-tiba helikopter ada di belakang mereka dan mulai menyelamatkan Kim dan Jun. Di akhir cerita kita diperlihatkan di mana total korban diperkirakan 50.000 jiwa. Dan untungnya sinyal internet mulai membaik di tiap daerah yang memudahkan tim SAR buat ngelacak dan menyelamatkan orang-orang yang masih tersisa. Makna yang bisa kita ambil dari film ini ialah gunakanlah media sosial sebijak mungkin dan perbanyak berdoa kepada Tuhan karena kita tidak pernah tahu pertolongan Tuhan kapan dan melalui apa akan terjadi. Kami dari JNB Team, Tata Titi Tutu and see you. The violent scars are silence.